Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat. Alhamdulillah, dengan nikmat, hidayah, taufik, serta kekuatan, di pagi ini kita kembali bisa hadir di majelis ilmu, di kajian intensif fikih ibadah. Yang kali ini insyaallah masuk di bab baru dalam kitab Asyam, yakni babul i'tikaf wa qiyamul Ramadan. Bab i'tikaf dan qiyamul Ramadan. Secara zahir, secara judul ini mengungkap dua bahasan. Pertama, pembahasan seputar i'tikaf, kemudian yang kedua, pembahasan seputar qiyamul Ramadan. Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis-hadis seputar pembahasan i'tikaf dan qiyam Ramadan. Ke depan insyaallah taala kita akan sama-sama mengkaji, mentadaburi hadis-hadis seputar pembahasan ini, yakni i'tikaf wa qiyam Ramadan. Dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan ibadah kita yakni i'tikaf dan qiyam Ramadan terbangun di atas ilmu. Sehingga mudah-mudahan menjadi wasilah ibadah kita diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di pembahasan. Sebelum masuk di hadis-hadis, i'tikaf menurut bahasa adalah luzumus syai'i, berdiam diri. I'tikaf secara bahasa luzumus syai'i, ini berdiam diri, melazimkan sesuatu, membiasakan sesuatu secara harfiah. I'tikaf secara bahasa adalah luzumus syai'i, yang artinya membiasakan sesuatu. Dari kalimat bahasa ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 138. Al-A'raf ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'qufuna ala asnamin lahum. Ya'qufuna ala asnamin lahum. Mereka berdiam diri ala asnamin lahum, di hadapan berhala-berhala mereka. Ayat ini sedang menjelaskan tentang peribadatan kaum musyrikin, di mana mereka
berdiam diri, beriktikaf, melazimkan sesuatu, ya, berdiam diri di hadapan berhala-berhala mereka. Kita masuk di definisi secara istilah makna daripada i'tikaf. Wa syar'an luzumul masjidi li ibadatillahi ta'ala. Adapun menurut bahasa, menurut syariat atau istilah, i'tikaf adalah luzumul masjidi li ibadatillah. Berdiam diri di masjid li ibadatillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, i'tikaf menurut istilah adalah luzumul masjidi, melazimkan tinggal di masjid atau berdiam diri di masjid, li ibadatillahi ta'ala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih. Selanjutnya, walil i'tikafu fawaidu 'azimah. Faidah dari i'tikaf. Faidah dari i'tikaf. Fahuwa uzlatun mu'aqqatatun an umuril hayati. I'tikaf di antara faidahnya adalah uzlah mu'aqqatah. Uzlah itu menjauhi di waktu tertentu an umuril hayati, dari perkara-perkara kehidupan dunia. Jadi menjauhi di waktu tertentu dari perkara-perkara dunia. Uzlah, meninggalkan perkara-perkara dunia, mu'aqqatatun, di waktu tertentu. Tuh. Ini ada isyarat bahwa di masa kita beriktikaf tidak boleh kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia, karena nanti bertolak belakang dengan hakikat daripada i'tikaf itu sendiri. Jadi i'tikaf itu hakikatnya adalah tadi, ya, di antara faedahnya adalah menjauhi kesibukan dunia. Kan nanti akan kembali kepada hal terpenting, yakni niat. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapati apa yang dia niatkan. Hasil daripada niat itu akan dia dapatkan. Wa syawaghilu ad-dunya, kesibukan dunia. Jadi menjauhi di waktu-waktu tertentu urusan dunia, kesibukan dunia. Wa iqbalu 'ala Allah ta'ala, betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masa i'tikaf betul-betul hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan qita'u anil ishtighali bil khalqi, memutus kesibukan hubungan dengan makhluk. Dikala i'tikaf memutus al-ishtighal, yakni kesibukan dan hubungan bil khalqi, dengan makhluk. Tuh. Nah, insyaallah kita akan sama-sama mentadabbur hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa bagian daripada sunnah Nabi SAW, jika sudah masuk di 10 terakhir, orang yang paling dekat kepada Nabi SAW, yakni istri-istri beliau tinggalkan. Istri saja ditinggalkan, istrinya saja ditinggalkan, apalagi orang yang lain yang mungkin lebih jauh daripada istrinya. Bisa dipahami ya? Nah,
Nah, ini harus sekali lagi, di hakikat daripada i'tikaf itu salah satunya betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada Allah Azza wa Jalla, wa inqita'u 'anil ishtighal bil khalqi, dan memutus segala bentuk kesibukan hubungan dengan makhluk. Ya, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu. Syadda mi'zarahu, menguatkan, mengeraskan ikatan pinggangnya atau kain sarungnya. Sebuah kiasan menjauhi istri. Salah satu makna penafsiran pada hadis tersebut, menjauhi istri. Nah, istri adalah sosok terdekat bagi suami. Istri adalah sosok terdekat bagi suami. Ketika i'tikaf betul-betul dihindari, dijauhkan. Apalagi orang yang ya barangkali mungkin kedekatannya jauh. Maupun bisa dipahami. Amat disayangkan kalau seandainya kita ketika dikala i'tikaf kita disibukkan dengan kesibukan dunia. Wala siyama fi khitam syahri Ramadan, terlebih di penghujung bulan Ramadan. Haitsu turja lailatu al-qadari, di mana diharapkan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Di mana malam Lailatul Qadar ini adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Alal asah biidillah. Karena sebagian mengatakan apakah malam Lailatul Qadar ini juga ada di umat-umat terdahulu atau hanya khusus bagi umat Nabi Muhammad. Ya, yang lebih dikuatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu khusus keistimewaan dari umat Nabi Muhammad. Mengingat usia umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 saja. Sedangkan umat terdahulu relatif lebih lama. Maka dengan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, satu malam berbanding 1000 bulan. Maka ini jika ditambahkan dengan usia umat Nabi Muhammad maka akan melebihi mereka. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW di dunia syariat, dalam syariat. Demikian pula kelak di akhirat. Nahnul akhirunal awwalun. Kita ini, kami adalah umat terakhir. Akan tapi dalam hisaban, kamilah yang pertama. Di umat Nabi Muhammad SAW betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah berdoa, berharap bahwa umat Nabi Muhammad adalah setengah atau 3/4 dari penghuni surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma amin. Baik, hadirin rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengungkap makna i'tikaf, hakikat dari i'tikaf, dalam kitab Lataifu Al-Ma'arif. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Makna al-i'tikafi wa haqiqatuhu. Kata beliau, makna i'tikaf dan hakikat i'tikaf. Makna i'tikaf dan hakikat i'tikaf. Qat'ul ala'iqi 'anil khalaiqi. I'tikaf itu memutus segala bentuk hubungan dengan makhluk. I'tikaf itu memutus segala bentuk hubungan dengan makhluk. Littisali bi khidmatil khaliqi. Littisali bi khidmatil khaliq. Ittisal itu bersambung agar tersambung dengan siapa? Al-Khaliq, dengan Rabb Sang Maha Pencipta. Wa kullama qawiyatil ma'rifatu billahi wal mahabbati lahu wal unsi bihi awrasat sahibaha al-inqita' ila Allah Ta'ala bil qulya. Ya.
Kullama qawiyatil ma'rifatu billah, bila atau jika atau selama qawiyat ma'rifatu billah, ma'rifah mengenal Allah semakin kuat, atau semakin kuat ma'rifah kita dengan Allah, mahabbah kita dengan Allah, wal unsu bihi, merasa kita ini ihsan, merasa kita istilahnya diponcongok ya, kedekatan kita dengan Allah, awrasat sahibaha linqita'u ila Allah Ta'ala bil kulliyah, akan mewariskan alinqita', memutuskan segala bentuk hubungan dengan makhluk. Saya ulangi ya, ini secara umum ya. Bahwa hakikat dan makna dari i'tikaf itu adalah memutus segala bentuk hubungan dengan makhluk. Nah, dalam rangka apa? Menyambung, berkhidmat kepada Khalik, berkhidmat kepada Khalik, kepada Rabb Sang Maha Pencipta. Tiap kali setiap ma'rifah billah, semakin kuat ma'rifah kita kepada Allah, mahabbah kita, cinta kita kepada Allah, wal unsi bihi, kedekatan kita dengan Allah, aurasat, maka akan melahirkan al-inqita', memutus segala bentuk hubungan bil kulliyah, secara keseluruhan, ala kulli halin, bagaimanapun keadaannya. Jadi seseorang yang ma'rifahnya, mahabbahnya, kemudian kedekatannya dengan Allah kuat, maka hubungan apapun dengan manusia, kesibukan apapun, bagaimanapun keadaannya, betul-betul diputus di saat i'tikaf ini. Inilah hakikat i'tikaf. Ini juga jadi bahan introspeksi bagi kita, muhasabah bagi kita. Kalau kita masih tetap disibukkan dengan urusan-urusan dunia di kala i'tikaf, maka itulah ukuran keadaan hubungan kita dengan siapa? Allah. Ya, ma'rifah, mahabbah gitu, merasa kita kebersamaan kita ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah, ya itulah kadar kita. Nah, bisa jadi kalau ma'iyah mungkin ma'iyatul ammah saja. Ya, ma'iyah ada dua ya, ada ma'iyah khasah dan ma'iyah ammah. Ma'iyah khasah atau ma'iyah ammah, kebersamaan Allah yaitu bersama apa? Ilmu, takdir, sultan, kekuasaan Allah, kemudian tadbir, kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Ini meliputi seluruh makhluk. Seluruh makhluk dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sifatnya adalah amah, ilmu, takdir, tadbir, sultan, penguasaan. Namun ada yang Allah Rabbul Alamin istimewakan, karuniakan secara khusus, ma'iyah khasah. Selain 4 tadi ditambah dengan an-nasru wa ta'yid wa sabat, taufiq. Ini berupa apa? Pertolongan Allah, keteguhan jiwa, diberikan kemudahan dalam rangka beramal soleh. Itu ma'iyah Allah. Khasah, khusus. Itu tidak berlaku kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Taib. Wal-i'tikafu sunnatun bi ijma'i ahli ilmi. I'tikaf, para ulama telah mensepakati hukumnya adalah sunnah. Ini i'tikaf hukumnya adalah sunnah, dan itu ijma' ahli ilmi. Tidak ada batasan ya waktu dalam i'tikaf. Jadi kapanpun kita menunaikan i'tikaf, mangga. Apa itu tadi i'tikaf? Berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah, untuk beribadah pada Allah. Kapanpun kita beriktikaf, maka dipersilakan. Ya, mana landasan dalilnya? Rasulullah SAW beriktikaf di bulan Syawal, berdiam diri di masjid di bulan Syawal. Nah, ya, itu landasan dalil boleh kita beriktikaf kapanpun. Wal afdalu al-i'tikafu fi Ramadhan min al-ashri al-awakhir.
Namun yang paling utama, lebih diutamakan beriktikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan. Nah, ini hubungannya. Adapun beriktikaf di 10 akhir di bulan Ramadan, ini adalah lebih utama, lebih ditekankan. Tuh. Ta'asiyan bin Nabi kama sayati insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di awal mula Rasulullah SAW beriktikaf itu di awal 10 awal dari bulan Ramadan. I'takafru ashrul awal min Ramadan. Aku beriktikaf 10 awal dari bulan Ramadan. Summa i'takaftu fi al-ushri al-awsat. Kemudian aku beriktikaf di 10 pertengahan dari bulan Ramadan. Kemudian summa qila li, kemudian dikatakan kepadaku ya bahwa i'tikaf apa di 10 akhir dari bulan Ramadan. Paman arada paman ahabba an ya'takifa falya'takif fil ushri al-awakhir. Barang siapa yang ingin beriktikaf, maka beriktikaflah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah. Itu yang praktekkan oleh Nabi. Walam yanqul annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafa fi ghairi Ramadan illa qada'an fi Syawal. Tidak ada ternukil i'tikaf selain daripada bulan Ramadan kecuali di bulan Syawal sebagai qada. Sebagai qada dari bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW pernah menunda i'tikaf dari bulan Ramadan ya, karena melihat terjadinya fitnah di tengah-tengah istri-istri Nabi SAW. Ya. Dan itu adalah sunnatullah. Sampai akhirnya Nabi SAW mengqadha mengganti di bulan Syawal. 10 bulan Syawal. Tuh. Nanti ada paparan Imam An-Nawawi diantaranya di kitab Subulus Salam. Wa amma qawluhu wa qiyam Ramadan, adapun qiyam Ramadan wal muradu bihi qiyamul laili wa ihya'uhu bit ta'ah. Yang dimaksud qiyam Ramadan secara umum adalah menghidupkan dengan taat. Menghidupkan malam dengan ketaatan. Secara umum. Qiyam Ramadan secara umum memiliki makna adalah menghidupkan malam dengan ketaatan. Sehingga dengan definisi ini masuk ke dalam definisi ke dalam makna qiyamul lail, qiyam Ramadan adalah salat, tilawah Al-Qur'an, zikir, wa doa. Wa yasulu qiyamul lail fi Ramadan bis shalah. Qiyamul lail di bulan Ramadan ya bisa tertunaikan dengan sholat. Sawa'an shalla fi awalil laili am fi akhirih. Baik sholat di awal malam, yakni ba'da isya, yang sering kita sebut dengan sholat tarawih, ataupun mau diakhirkan. Silahkan. Sawa'an shalla munfaridan am ma'al jamaah. Baik sholat munfarid sendiri atau secara berjamaah. Itu masuk ke dalam makna dari qiyam Ramadan. Masuk semua. Jadi jangan membatasi makna daripada qiyam Ramadan hanya sebatas apa? Salat. Jadi qiyam Ramadan itu tadi menunaikan apa? Atau mengisi malam dengan ketaatan. Itu qiyam Ramadan. Hakikatnya. Lakinna qiyam Ramadan ma'al jamaati afdalu, akan tetapi qiyam Ramadan salat maksudnya bersama jamaah, berjamaah, afdalu itu jauh lebih utama. Kama huwa masyhur, ma'lum, sebagaimana telah kita ketahui masyhur. Wallahu taala a'lam.
Baik. Insyaallah kita masuk di pertemuan ini satu hadis mengenai fadlu qiyami Ramadan. Keutamaan qiyamu Ramadan. Nah, jika kita sudah memahami makna daripada qiyam Ramadan, maka keutamaan tentang qiyam Ramadan ini meliputi bukan saja pada sholat. Jadi tidak membatasi hanya di sholat, tapi seluruh rangkaian amal ibadah, ketaatan. Nah, jelas ya? Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qama ramadhana, barang siapa yang menunaikan qiyamu Ramadan. Kita artikan, terjemahkan dengan qiyamu Ramadan supaya lebih umum. Barang siapa yang menunaikan qiyamu Ramadan imanan wahtisaban, karena dasar iman dan penuh harapan, karena dasar iman dan harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu, maka diampuni lahu baginya ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, atau disepakati pengeluarannya oleh Imam Bukhari, Muslim. Kita ulangi satu kali lagi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana, barang siapa menunaikan qiyam Ramadan, atau siapa yang telah menunaikan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, karena dasar iman dan harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghufira lahu, maka terampuni baginya ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Takhrij hadis, tempat pengeluaran hadis, karena ini penting nanti. Hadis ini akhrajahul Bukhari, hadis ini keluarkan Imam Bukhari fi kitabi salati tarawih. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab salat tarawih. Nah, jadi tidak salah sejatinya kalau sebagian mengartikan qiyam Ramadan dengan salat, sebagaimana fikihnya Imam Bukhari ini. Kitab Salatul Tarawih. Bab fadlu man qama Ramadhana. Bab keutamaan qiyamu Ramadan. Bab keutamaan qiyam Ramadan. Ya. Di redaksi lain ada tambahan wa ma ta'akhkhar, terampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Di riwayat Imam An-Nasa'i di Kitab Al-Kubra. Namun tambahan dosa yang akan datang ini munkar. Tambahannya munkar istilahnya. Ghairu mahfuz, kebalikannya. Tidak benar. Jadi yang benar adalah terampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik. Kita masuk di fikih hadis. Al-haditsu dalilun ala fadli qiyami Ramadan wa annahu min asbabi maghfiratiz dzunub. Hadis ini dalil keutamaan qiyamu Ramadan. Hadis ini dalil keutamaan qiyamu Ramadan.
Wa annahu min asbabi maghfirati dzunub. Ya, merupakan sebab ya, terampuninya dosa. Sebab terampuninya dosa. Wa man shallat tarawiha kama yanbaghi faqad qama Ramadan. Siapa yang menunaikan salat tarawih faqad qama Ramadana, maka dia telah menunaikan qiyamu Ramadan. Nah, sekali lagi, barang siapa yang telah menunaikan salat tarawih, maka dia telah menunaikan qiyamu Ramadan. Dari sini jelas bahwa qiyamu Ramadan lebih umum daripada salat tarawih. Karena qiyamu Ramadan meliputi seluruh ketaatan. Termasuk di dalamnya adalah salat. Kemudian wal maghfiratu masyrutatun biqauli imanan wa ihtisaban. Terampuninya dosa terikat dengan syarat iman dan ihtisab. Terampuninya dosa terikat dengan syarat iman dan harapan. Apa makna iman? Musaddiqan biwa'dillahi ta'ala. Membenarkan janji Allah Ta'ala. Tuh. Meyakini keutamaan, ya, membenarkan keutamaan, meyakini keutamaan apa? Qiyam Ramadan tadi. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa siapa yang telah menunaikan qiyam Ramadan maka terampuni dosanya yang telah lalu. Dia yakin, dia benarkan. Tuh, atas janji Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia yakin betul atas janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wahtisaban, harapan. Ay muhtasiban as-sawaba indallahi ta'ala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa yabtaghi maradatihi, mengharapkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. La biqasdin akhar, tidak dengan niat yang lain. Nah, riyaan, baik ria, pujian, sanjungan atau lain sebagainya. Baik. Fa'alal mu'min an yahris ala salati tarawih ma'al imam. Maka wajib bagi seorang mukmin ya, menjaga salat tarawih bersama imam. Fa'alal mu'min an yahris. Bagi seorang mukmin ya, wajib menjaga salat bersama imam. Wajib di sini bukan maknanya hukumnya wajib, bukan itu. Nah, sebaiknya mujahadah kesungguhan. Ya. Wala yufarritu fi syai'in minha. Wala yufrit ifrat ya. Jangan menyepelekan sedikit pun darinya. Jadi tidak boleh menyepelekan sholat tarawih. Tidak menyepelekan. Tidak menyepelekannya. Wala yansarifu qabla imamihi. Tidak pula meninggalkan imam sebelum tuntas, sebelum selesai. Sebagaimana ada di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Masyhur ya insyaallah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai yansarifa, selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, akan dicatat baginya qiyamul lailatin. Qiyam yakni ketaatan. Kalau diartikan, didefinisikan ke dalam ketaatan tadi,
lailatin, satu malam suntuk. Satu malam suntuk. Jadi dicatat pahala ibadah satu malam suntuk. Tadi makna qiyam secara umum adalah ketaatan. Nah, wal muradu bin sirafil imam in kita isol, sampai selesai maksudnya. Insyaallah di mafhum ya, dipahami ya. Kita masuk. Taqaddama fi babi sholati tatawwu anna sunnata fi qiyam Ramadan ay yakuna bi 11 rakaat. Sekarang kita masuk ke dalam kaifiyah tata cara pelaksanaan salat tarawih. Tata cara pelaksanaan salat tarawih. Dalam pembahasan salat tatawwu dijelaskan bahwa Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih adalah 11 rakaat, 11 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sabit di riwayat Imam Bukhari Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah baik di bulan Ramadan atau selainnya atas 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Sering beliau salat 4, jangan engkau tanya atas atau dari apa. Jangan engkau tanya an husnihinna wa tulihinna. Baik dan lamanya salat beliau. Jadi beliau sholat 4, jangan engkau tanya baik dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an, sama. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya baik dan panjangnya sholat beliau. Tsumma yusalli tsalatan, kemudian beliau sholat 3. Di riwayat lain, dan ini riwayat Imam Muslim, sama dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga riwayat Imam Muslim merinci ya hadis Aisyah yang mujmal. Ini kan sifatnya mujmal, umum. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat 4-4-3. Kaifiyah tata caranya kan tidak disebutkan. Dan ternyata di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang sama, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan kana Rasulullah yusalli fi ma baina an yufrigha min salatil isya. Tuh lebih dirinci. Rasulullah biasa menunaikan salat fi ma baina an yufrigha min salatil isya. Setelah salat isya, wahiyallati yad'uha an-nasul atamah, yang sering kali disebut oleh orang-orang dengan salat al-atamah. Salat isya itu nama lainnya adalah salat al-atamah. Ilal fajri, sampai subuh. Dari kapan? Ba'da isya sampai subuh. Ihda asyrata rakaah, 11 rakaat. 11 rakaat dari ba'da isya sampai subuh. Sampai menjelang sahur berarti. Yusallimu min kulli raka'atain. Beliau salam dari setiap 2 rakaatnya. Jadi 11 itu dirinci oleh hadis Imam Muslim. Kaifiyah tata cara pelaksanaannya. Yang tadi dikatakan 4-4-3, maka pelaksanaannya ada dalam hadis Imam Muslim. Bahwa yang dimaksud 4-4-3 itu adalah setiap
2 rakaat salam. Wa yutiru bi wahidatin, dan beliau witir dengan 1. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami. Ini paparan tentang kaifiyah tata cara pelaksanaan juga sejatinya sudah kita bahas di sholat sunnah, sholat tarawih, qiyamul Ramadan. Dah. Nah, tadi dikatakan, ini juga isyarat bahwa sholat tarawih Rasulullah SAW biasa tunaikan kapan? Setelah sholat isya, subuh. Jika kita ingin menyatukan dengan keutamaan sholat qiyamul lail, sholat di akhir malam, bisa dipahami? Nah, silahkan. Kalau mau diakhirkan, mangga. Akan tetapi jika dibandingkan mana yang lebih utama antara sholat sendiri dalam keadaan dalam waktu di akhir malam dengan sholat berjamaah, maka tetap yang lebih utama adalah sholat berjamaah walaupun ditunaikan di awal malam. Berdasarkan hadis yang tadi setelah disampaikan, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Allahu a'lam bishawab. Qala Muhammad bin An-Nasr, Muhammad Nasr Al-Marwazi, Imam Al-Marwazi berkata, "Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an salatil laili ajaba bi anna salatal laili masna matna." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang salat malam, beliau menjawab dengan salat malam itu adalah masna-masna. Di hadis yang lain ada qiyamul laili masna-masna. Salat malam itu adalah 2-2. Maka disinkron antara satu riwayat dengan riwayat-riwayat yang lain itu saling menjabarkan, menjelaskan. Fakhtarna makhtarahu li ummatihi. Maka kami memilih apa yang telah dipilih oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Wa ajazna fi'la man iqtada bihi. Wa ajazna fi'la man iqtada bihi. Ya. Apa ini ajazna di sini maksudnya fi'la man iqtada. Jadi membolehkan fi'la melakukan apa yang dicontohkan oleh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala misla fa'alahu. Mengerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id lam yurwa anhu nahyun an dzalika. Intinya, kami pun membolehkan bagaimanapun kaifiyah tata caranya, yang penting dia mengikuti apa? Tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada larangan itu. Sebagaimana tidak ada asar dari Ibnu Umar. Disampaikan. Bal qad ruya anhu annahu qala man syaa'a falyutir bi khamsin. Artinya, siapa yang ingin menunaikan witir dengan 5, maka silakan. Ya, beliau membawakan tadi isyarat sholat malam itu 2-2-2-2. Namun ketika berbicara tentang witir, maka apabila mau menunaikan witir 5, maka berarti 2-2-2 kemudian 5. Wa man syaa falyutir bi salat, jika mau 3 umpamanya 2-2-2-2-2 kemudian 3. Wa man syaa falyutir bi wahidah, barang siapa yang ingin witirnya 1, maka silakan. 1. Wallahu ta'ala wa'ala. Imam Al-Marwazi, Mukhtasar Qiyamul Lail, ringkasan Qiyamul Lail. Wa dhahiru hadithi al-awwal annahu yusalli al-arba' bi taslimin wahidin. Sekarang kita masuk kepada teks hadis yang sedang kita baca, hadis Aisyah. Kalau melihat dhahir daripada hadis atau tekstual hadis menunjukkan bahwa pelaksanaan salat malam itu, salat tarawih itu adalah 4-4-3. Jelas? Lakinnahu laisa bisharih, tapi itu dianggap tidak sharih, tidak tegas. Tidak tegas. Bal yuhtamalu annahu yusalliha mafsulatan. Ada kemungkinan beliau 4-4-3 itu dipecah menjadi setiap kali 4, 2 kali salam. Liqauliha yusallimu min kulli rak'ataini, berdasarkan hadis Aisyah riwayat Imam Muslim tadi. Beliau salam di setiap 2 rakaat. Demikian pula di hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili 13 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ke 13 rakaat.
Wa qad takunu rak'atani zaidatani 'alal ihda asyrata maka yaftatihu bi salatul lail. Banyak ini definisi para ulama ya terkait 2 tambahan dari 11 tadi. Ya, apakah itu adalah muqaddimah pendahuluan sebelum salat malam? Sebagaimana ada sabit di hadis Zaid bin Khalid. Au sunnatal isya atau termasuk ke dalam sunnah isya, salat malam, salat isya, ba'diyah isya. Kemudian lanjut ke salat malam. Intinya dengan jumlah tadi batasan 13 rakaat itu ihtimal ada kemungkinan. Demikian pula tadi 4-4-3. Namun jika mengambil daripada dhahir hadis maka ini pun tidak dianggap apa keliru sebagaimana keumuman tadi Imam Al-Marwazi dikatakan. Silakan. Tapi sekali lagi mana yang lebih utama? Yang lebih utama sebagaimana beliau katakan adalah mengikuti apa yang biasa dicontohkan oleh siapa? Nabi SAW. Dikuatkan oleh beberapa redaksi hadis-hadis Nabi SAW bahwa pelaksananya adalah 2-2-2-2. Maksudnya 2 salam, 2 salam. Kemudian 2 salam, 2 salam. Lantas bagaimana cara menjamak dengan hadis Aisyah 4-4-3? Maka disinkronkan dengan definisi salat tarawih. 2 kali salam, 2 kali salam, kemudian istirahat sejenak. 2 kali salam, 2 kali salam. Ya, kemudian istirahat. Setelah itu 2 kali salam. Jika mengambil witir 1, maka 2 kali salam kemudian langsung 2 kali salam kemudian bangkit kemudian 1 rakaat salam. Nah, Allahu a'lam. Wa sahha an Umar radhiyallahu anhu annahu amara Tamim ad-Dari wa Ubay bin Ka'ab an yaquma lin-nasi fihi asyrata raka'ah. Di awal mula tasyri' secara berjamaah, maksudnya setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan. Jadi Rasul SAW pernah menunaikan qiyam Ramadan, sholat tarawih beberapa malam saja, 2 atau 3 malam saja, sampai akhirnya kaum muslimin ini banyak bermakmum kepada Rasul SAW. Sejak itu Rasul SAW meninggalkan karena dikhawatirkan menjadi wajib, dianggap wajib. Sampai berlanjut hal tersebut tiba di masa khilafah Umar bin Khattab. Nah, ketika melihat berada di pojok-pojok, ya, mutafariqah berpencar, maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk menyatukan di satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Sehingga seringkali kita dengar ni'matu bid'ati hadhihi, inilah nikmat bid'ah itu. Ni'matu bid'ati hadhihi. Namun yang dimaksud adalah bid'ah secara harfiah bahasa. Ya, nikmat bid'ah. Maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah yang ada dalam kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan ini adalah bid'ah secara istilah syar'i. Baik. Wa amma ma warada anna an-nasa al-ahdi Umar kanu yusalluna 23. Adapun athar yang menyebutkan bahwa di masa Umar bin Khattab menunaikan 23 rakaat. Ini paparan dari Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan bahwa dhaifun la taqumu bihi hujjah. Maka dianggap ini dhaif, lemah, tidak bisa tegak hujjah. Liwujuhin laisa hadza mahalluha. Karena berbagai sisi dan ini bukan tempatnya untuk dirinci, kata beliau rahimahullah. Wala mutamassika fihi liman yantasiru li hadzal adad. Tidak ada juga pegangan ya bagi mereka yang memegang terhadap ini. Yani jumlah berapa? 23. Kata mu'allif rahimahullah. Lakinna man yufti min ahli ilmi misal wal ishin yastadillu. Akan tetapi ada dari ahli ilmu, para ulama yang berdalil dengan jumlah 23 rakaat itu hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang sholat malam. Sholat malam kategorinya sholat mutlak. Sholat mutlak.
Apakah ada batasan sholat mutlak? Nah, beliau ditanya tentang sholat malam. Lam yuhaddad adadan muayyanan, beliau ya, lamma su'ila anis sholatil lail, ketika ditanya tentang sholat malam, lam yuhaddad, tidak memberikan batasan jumlah tertentu. Ma'annal maqama maqama bayanin, padahal di waktu itu, di saat itu, maqam bayan, saat sangat dibutuhkan penjelasan serta jawaban dari Rasulullah SAW atas pertanyaan Ibnu Umar tersebut. Namun beliau mendiamkan. Maka ini kategorinya takrir berarti. Wa hadzal istidlalu la ba'sa bihi. Jika ini yang dijadikan sebagai sandaran atau hujjah, jumlahnya tadi 23. Ya, berdalil dengan pertanyaan Ibnu Umar kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tidak menjawabnya. Tuh, la ba'sa bihi, maka tidak bermasalah. Ya ini boleh apabila kita menunaikan berapa jumlah? 23. Sampai sini bisa dipahami ya? Tapi dalilnya ini kan Rasulullah ketika ditanya tidak memberikan penjelasan secara rinci. Berarti kategorinya sholat mutlak. Sholat malam, sholat tidak ada batasan jumlahnya. Mangga silakan, 23 mangga. Nah, terlebih posisi kita sebagai makmum. Terlebih kalau jika posisi kita sebagai makmum, maka kewajiban makmum terikat. Keberadaan makmum terikat dengan kewajiban dia sebagai makmum terhadap imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Sudah ikuti. Terlebih dengan hadis Abu Dzar Al-Ghifari, agar dia mendapatkan pahala satu malam suntuk qiyamul lail, maka hatta yang sharifa, harus dia menunaikan sampai selesai 23. Jangan dia memahami, ya, dia meyakini 11 rakaat, kemudian bermakmum kepada imam yang 23 rakaat, setelah itu setelah sampai 11 rakaat dia berpaling. Nah, ini kagak benar. Taib. Ini akan melahirkan sikap bijak dan antara sesama kita. Walaupun tadi telah disampaikan, jika mengatakan bahwa jumlah 23 itu sabit dari hadis-hadis yang lain selain hadis Ibnu Umar, maka tidak dikatakan ini tidak benar. Maka dianggap itu hadisnya dhaif. Riwayat tersebut. Tapi jika dasar pengamalannya adalah hadis Ibnu Umar ini tidak ada batasan, maka silakan. Mau berapapun mangga, mau 23, mau 21, mau 40 sekian, mangga silakan. Nah, sampai di sini udah bisa dipahami ya? Di sini. Baik. Walakinnal afdala ittiba'u sunnatin nabiyyi allati dawama 'alaiha. Akan tetapi yang lebih utama adalah mengikuti sunnah Nabi SAW yang beliau biasa dawamkan. Apa yang maksud? Beliau tidak menambah dari berapa? 11 rakaat. Berarti di sini yang lebih utama dari qiyamul Ramadan, qiyamul lail ada berapa? 11. Tapi jika mau lebih, umpamanya antum mau menambah, terutama itikaf terkadang ya, antum tambah. Silakan. Berarti antum mengambil hadis riwayat Ibnu Umar. Sehingga ada 2 kali isya, nanti setelah sholat tarawih ada, nanti waktu malamnya ada lagi. Mangga silakan. Berarti antum mengamalkan hadis Ibnu Umar. Tidak ada batasan. Hanya saja jika ditanyakan mana yang lebih utama, maka kita katakan, mu'allif rahimahullah katakan, syarih mengatakan, tetap yang lebih utama membatasi 11. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di riwayat Imam Muslim ini merinci bagaimana prakteknya Rasulullah sampai 11 itu. Diawali dari sholat, setelah sholat apa? Isya sampai kapan? Subuh. Nanti muncul, Ustadz kita nggak bisa, kita nggak kuat, seterusnya, bla 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 bla. Ini bukan mahal ijtihad yang seperti ini.
Bukan masalah perasaan, enggak. Hadis. Yang biasa Rasulullah SAW lakukan sebenarnya sudah kita tunaikan 11 saja. Sampai sini bisa paham ya? Sensitif sebenarnya. Tapi penting untuk dikuatkan. Ustaz, nanti kalau malamnya apa tuh? Ya, pahami makna Qiyamul Lail tadi. Qiyam Ramadan itu pahami betul-betul. Berarti itu dasarnya karena kurang paham terhadap makna Qiyam Ramadan. Karena membatasi Qiyam Ramadan itu dengan salat saja. Keliru. Qiyam Ramadan bukan salat saja. Walaupun salat bagian dari Qiyam Ramadan. Sedang bisa diisi dengan doa, tilawah Al-Quran. Masya Allah banyak sekali. Nah, karena itulah yang didawamkan oleh Nabi SAW, wa amila biha ashabuhu min ba'dihi, dan itu pula yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa minhum al-khalifatur rasyid Umar bin Khattab, di antara mereka khalifah Umar bin Khattab, wa huwa afhamu minna li nususi asy-syar'i. Beliau lebih paham terhadap nas syariat. Beliau tidak menambah. Udah 11. Umar bin Khattab. Sudah Ustadz isi aja. Nanti Qiyamul Lailnya tambah lagi. Sudah, kita tawakuf aja. Bagaimanapun tetap 11 rakaat itu lebih utama. Sebagaimana praktekan Rasulullah sendiri, didawamkan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian wa aktsaru idrakan limaqasidihi. Dan aktsaru idrakan, jadi lebih banyak idrak memahami maksud daripada syariat. Fajama'a an-nasa 'ala ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahajjudihi, maka beliaulah yang mengumpulkan orang-orang di saat berpencar. Di wa huwa 11 rakaat. Jumlahnya berapa disatukan itu? Ya 11. Di bawah Imam Ubay bin Ka'ab itu 11. Wa wafaqahu sahabatu radhiyallahu anhum fi dzalika, maka di saat itu disepakati seluruhnya oleh seluruh para sahabat. Walam yajtahid fi istinbati ma zada ala hadzal adadu min hadits Ibnu Umar. Beliau tidak berijtihad menarik kesimpulan dari hadis Ibnu Umar tadi, boleh lebih dari itu. Berijtihad berarti. Jika lebih, nanti Qiyamul Lailnya nanti. Itu berijtihad melalui hadis Ibnu Umar. Boleh, memang boleh, silakan. Tapi jika melihat dari sisi ini, terutama melihat dari sisi keutamaan, tetap yang lebih utama adalah berapa? 11. Falistidlalu ala 11 bi fi'lihi aqwa sallallahu alaihi wasallam min al-istidlali ala 23 bihadzal hadis au ghairihi min al-umumat. Bagaimanapun berdalil, berhujjah dengan hadis dengan jumlah 11 rakaat ini, dengan fi'il perbuatan Rasulullah SAW, aqwa, lebih kuat daripada dalil, hujah, salas wal isrin 23 atau jumlah-jumlah yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Lakin man zada ala 11 rakaat fa huwa ma'jurun insyaallah, akan tetapi apabila ingin menambah dari 11 rakaat, ma'jurun insyaallah, berpahala insyaallah, hasba niyati wa qasdihi, tergantung kepada niat dan maksudnya. Wallahu taala la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan kebaikan atas amalannya. Yaqulu Ibnu Abdul Bar berkata, qad ajma'al ulama telah mensepakati ala annahu la hadda wa la syai'a muqaddara fi salatil lail. Enggak ada batasan jumlah salat malam, enggak. Wa annaha nafilatun, itu kan tambahan. Tambahan, tidak ada batasan. Paman syaa tala fihal qiyam, barang siapa ingin memanjangkan, melamakan berdiri, enggak. Wa qallat rakaatihi, jumlah rakaatnya sedikit. Wa man syaa aktsaru ar-ruku' was sujud, barang siapa yang ingin menambah jumlah ruku dan sujud, berarti rakaatnya juga banyak. Mangga, kata Ibnu Abdul Bar. Tapi tetap kaidahnya yang lebih utama berapa? 11. Terakhir, al-haditsu dalilun ala anna al-a'mal as-salihata sababun li ghufranidz dzunub.
wa takfiri sayyi'at. Hadis ini dalil amal soleh itu merupakan sebab ampunan terhadap dosa. Amal soleh pun bisa menghantarkan apa? Ya, sebagai kiparat daripada dosa, bahkan bisa merubah takdir. Amal soleh itu memanjangkan usia, kelak pada hari kiamat amal soleh itu akan berubah menjadi naungan. Di padang mahsyar, di mauqif itu menjadi naungan. Maka perbanyaklah amal soleh. Amal soleh itu akan berubah nanti pada hari kiamat. Ibnu Abdul Bar, wa muhalun an yazku minal a'mali syai'un la yurada bihillahu wafaqana Allahu lima yardahu wa aslaha sarairana wa ala niyatana wa rahmatihi amin. Wa muhalun, mustahil, an yazku minal a'mali syai'un la yurada bihillahu. Mustahil an yazku, bersih, suci. Amalan itu sesuatu la yurad billah. Sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Ya. Wafaqanallahu lima yardah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik ridha Allah Subhanahu wa taala, wa aslih sarairana wa alaniyatana, dan diberikan kebaikan baik batin kita ataupun alaniyah nampak kita birahmati, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahu taala ala wa. Demikian hadirin rahimakumullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya keluar senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Allahumma amin. Doa yang sama untuk jamaah semua. Afan Ustaz izin bertanya, apabila merasa khawatir sepertinya qiyamu Ramadan kemarin-kemarin terjangkit riya. Qiyamu Ramadan lebih umum daripada qiyamul lail. Apakah yang dimaksud qiyamu Ramadan ini keseluruhannya, ini doa, tilawah Al-Quran, atau lain sebagainya? Atau yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah sholat tarawihnya, riya. Apakah akan menggugurkan pahala-pahala ibadah yang telah berlalu? Allah Ta'ala wa'alam, hal ini adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuntunan bagi kita yang telah menunaikan amalan adalah banyak beristighfar. Kemudian ditadarruk, sempurnakan dengan nafilah-nafilah, sunnah-sunnah. Perhatikan yang wajib, bangun di atas dasar ilmu, kemudian tunaikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan sunnah-sunnah tersebut itu menutup, melengkapi, menyempurnakan apa yang kosong dari wajib kita seluruhnya. Allahumma amin. Demikian barangkali ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.